untuk yang di Sang Ratu ini, hambatan apa yang paling Bapak rasakan pada saat membangun usaha ini? Dari segi apapun, mungkin dari segi perizinan atau mungkin dari segi eksternal yang lain. Mungkin itu pertanyaan Pak. Terima kasih Pak. Iya, untuk para siswa, mudah-mudahan jangan down ya. Ini tadi sengaja nggak kita ungkap, karena proses pembuatannya itu sangat luar biasa sih, sangat luar biasa. Jadi karena sebuah keyakinan yang sangat luar biasa, jadi saya menganggap hambatan itu biasa-biasa aja. Jadi yang pertama, hambatan ketika dalam menjalani proses, waktu kita merasakan hambatan itu dari mulai kita tes market ya Pak, dari mulai kita ngetes penjualan ke lingkungan dulu. Itu kalau orang-orang konsumen yang pernah memakai produk dari hasil spa tadi, itu sih sangat mereka sangat bangga sekali dengan produk itu Pak, kalau yang sudah merasakan. Tetapi bagi orang yang belum merasakan, dia itu cemeknya dari sekeliling itu sangat luar biasa Pak. Yang dibilang itu tadi Pak, air gesek, ya, air comberan Pak, pernah dikatakan juga air comberan, yang dikatakan kita seorang background bengkel teralis kok bisa menciptakan produk itu seperti bagaimana caranya gitu. Karena dia tidak mengetahui bagaimana prosesnya kita membangun sebuah produk kan. Jadi mereka menilai dari sisi luar. Terus yang kedua, hambatan dari hampir semua dinas Pak. Karena waktu kita tes market di bulan Juni, di bulan Mei mulai ada penjualan, di bulan Juni pada saat itu sudah mulai ini Pak. Dan begitu kita launchingkan bisnisnya meledak penjualannya Bu. Meledak. Bahkan sampai ke Papua hanya dalam waktu 2 bulan saja. Jadi bulan Juni, Juli, Agustus, dimulai Agustus itu sudah sampai ke Kalimantan, Papua Pak. Produk kita menjalar sangat cepat. Jadi itu yang saya katakan juga, itu ada sebuah keajaiban sih, saya selalu menemukan strategi dia. Jadi hampir semua instansi, dulu ada tim yang jadi air pesat, ada Bu Sri Kandi Mulyanto yang menyaksikan bagaimana kami berjuang, dan Bu Natalia. Itu dari hampir semua instansi Pak. Yang paling luar biasa itu dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Bukan Ikatan Dokter Ujung Batu, itu enggak. Ikatan Dokter Rokan Hulu enggak. Ikatan Dokter Indonesia itu menyerang kami terus Pak, hampir setiap hari. Bahkan mereka mengutus perwakilan. Pada saat itu ada dokter di sekitaran SP Kota Lama belok kanan sih yang diutus untuk bagaimana menghantam kami. Terus dari farmasi, dari Ikatan Farmasi, dari PAPI itu apoteker ya, dari apoteker, dari wartawan Pak. Itu yang paling luar biasa pada saat itu, Potret 24 itu adanya di Pekanbaru. Itu menggimbal kita itu Pak, bagaimana kita jatuh. Bahasa mereka, saya mau memukul ular, yang di dalam lubang itu harus saya pukul ular, rumahnya harus saya pukul biar ularnya keluar. Itu Pak bahasa mereka pada saat itu, ingin menjatuhkan kita, ingin bagaimana produk ini berhenti Pak. Semuanya itu dulu, kalau dari pengalaman yang kemarin yang terjadi, dokter sih Pak yang ketakutan. Dokter dulu, Ikatan Dokter Indonesia itu yang paling ketakutan, karena produk kita itu memang sebelum mereka menghantam kita, mereka tes dulu produk kita Pak. Karena dia untuk mengimbal kita, dia harus menguasai produknya dulu, baru bisa menghantam kita. Produk itu dites. Dulu ada pembeli 3 kotak sekaligus Bu. Pembeli rahasia menurut saya, BM-nya saya tengok, BM dari mana, ada pembantunya yang turun kan gitu kan. Sekali beli 3 kotak, kita sarankan join bisnis, kita nggak mau, pokoknya saya mau beli aja. Ya udah berapa harganya terus saya beli. Itu dari situ dulu mulainya Pak. Dari situ Pak mulai Ikatan Dokter seluruh Indonesia itu untuk gimbal Pak. Tentu mereka mengetes dulu produknya. Dites dulu produknya, begitu dites sangat luar biasa, memang sangat luar biasa Pak hasil. Jadi ini sih sebuah pertemuan yang luar biasa sih menurut saya. Jadi untuk Bapak, Ibu dan keluarga semuanya, ya kalau ada yang sakit, misalnya sakit parah pun, kronis sekalipun, ya itu ikhtiar dengan herbal Sang Ratu insya Allah sembuh. Yang nggak sembuh itu minumnya 1 botol. Itu nggak akan sembuh Pak, karena sifatnya dia membunuh bakteri. Ketika bakteri di dalam tubuh itu nggak mati, dia masih setengah mati, dia bisa hidup lagi. Itu sebab bakteri berkembangnya cepat. Jadi dia harus betul-betul mati. Jadi sehingga penyakitnya sembuh. Itu sih yang dirasakan, sehingga mereka mengutus wartawan dulu Potret 24. Potret 24 ketuanya dulu sampai kami kenal namanya ya. Apa namanya ya? Sibota. Iya, apa? Sibota. Iya, Sibota dulu kita namanya ya. Kami namanya Sibota. Tetapi gini Pak, menurut ada di sisi saran. Nah, ini ada poin yang luar biasa nanti yang bisa dikutip ya. Menurut saran dari kawan-kawan para penasihat hukum, para penasihat kita juga, para ini, ya gini, kalau ada orang yang mengganggu itu ya disorong, dikasih duit gitu. Saya nggak mau melakukan itu Pak. Ini poin ya. Saya nggak mau menyuap, saya nggak mau melakukan segala sesuatu itu yang sifatnya suap. Nggak mau Pak, Bu. Jadi dari situ terjadi tantangan itu sangat luar biasa. Bahkan dari dinas Pak, dinas kita Rokan Hulu, makanya kami mengatakan Rokan Hulu nggak mendukung kami. Ya baru-baru ini ada ya, udah nampak ya kan.
Dulu nggak ada Pak. Bahkan dari papi rokan hulu itu yang paling airnya itu ada campuran bensu katanya. Mereka yang menyebarkan fitnah itu. Kalau dari papi sih kami dulu sampai mau ke jalur hukum sih papi rokan hulu karena itu pelecehan dulu, fitnah. Jadi dulu kita somasi mereka. Untungnya mereka minta maaf pada saat itu. Jadi ya udah karena orang minta maaf ya kita maafin ya Bu ya. Itu sih intinya ya Pak ya kan. Jadi lalu kemudian mereka nggak ada ininya, nggak ada. Kami selalu melawan Pak. Ujung-ujungnya Pak kami diberhentikan paksa memang. Karena memang produk kita nggak ada izinnya pada saat itu. Jadi karena begitu tes market penjualannya sampai menyeluruh ke Indonesia, kita nggak sempat Pak ngurus izin, kita lalai juga di situ, sehingga diberhentikan BPOM pada saat itu. Nah, kalau cerita BPOM ini agak baper sih, agak terharu karena perjuangan di BPOM ini sangat luar biasa. Nah, gitu juga kita bicara singkat aja Pak ya. Jadi, nah siapa tahu juga besok mudah-mudahan di antara kita semua atau adik-adik ada yang menemukan peluang usaha yang membutuhkan perizinan. Sekali lagi, perizinan di Indonesia ini nggak perlu kita ceritakan mindset kita masing-masing mengatakan izin Indonesia ini sulit, ya Bu ya, pasti terbayang itu. Sehingga bagaimana kita nggak terinspirasi untuk membangun sebuah produk. Itu makanya Indonesia ini menjadi negara konsumen ya, disebut negara konsumen Bu ya, bukan negara produsen. Kalau seharusnya sih kita bahan baku sangat kaya, sangat luar biasa di Indonesia ini bahan baku. Seharusnya Indonesia menjadi puncaknya dunia penghasil produk harusnya. Tapi karena perizinannya sulit tadi. Nah sekali lagi dalam menjalankan, dalam mengurus perizinan, dalam mendapatkan perizinan itu nggak bisa Bu dengan main-main Bu. Harus dengan sungguh-sungguh pula bagaimana kita menciptakan sebuah bisnis tadi. Bagaimana cara yang saya sarankan seperti tadi, begitu kita paham dengan perizinan harus kita analisa, nggak bisa kita menurut apa kata mereka, nggak bisa. Kita harus punya pengertian sendiri. Nah, ketika ada sesuatu yang nggak cocok harus kita lawan. Saya seperti itu. Ini kalau panjang aku agak baper, jadi saya ceritakan tentang mengurus izin BPOM yang sesingkat aja ya. Begitu saya dalam waktu 7 bulan, setiap bangun pagi pikiran saya hanya BPOM. Sampai mau tidur lagi BPOM, bahkan nggak bisa tidur itu selama 6 bulan. Itu aja yang saya kerjakan. Buahkan berkas itu sampai 1 mobil pickup. Berkas SOP yang kita ajukan ke BPOM sebegitu rumitnya. Sesungguhnya itu bukan salah BPOM, itu salah aturan perundang-undangan sih. Salah aturan perundang-undangan yang Indonesia ini terlalu gampang Bu. Apa-apa dibuat undang-undang, apa-apa dibuat undang-undang gitu, apa-apa dibuat peraturan. Sehingga kita sebagai masyarakat terjebak kita terjebak sendiri dalam mengurus perizinan tadi. Yang mereka menjalankan aturan aja sih, ini aturannya Pak seperti ini, memang begini. Jadi kita dengan kewalahan ini harus dengan bersusah payah, tetapi ketika segala sesuatu sungguh-sungguh mudah dicapai gitu. Jadi ada sih teman-teman bareng mengurus perizinan. Kami pada saat itu ketemu di Jakarta selama 20 hari di Jakarta mengurus izin edar dulu. Itu ada sih teman yang kesulitan, dia ngasih tahu saya sih kasih 3 miliar cair katanya, karena dia mungkin ngasih itu seorang aja 3 miliar cair itu. Kami Pak enggak, hati nurani nggak pernah terpanggil itu. Kalau kita suka artinya kita punya kesalahan ini. Sehingga nggak ada rasa pede dalam memperjuangkan tim untuk menuju kesuksesan, nggak ada rasa pede bagaimana produk kita memang produk alami luar biasa. Kita nggak produk itu memang kita maunya Bu melalui analisa sampai 11 kali di lab dulu Pak, mereka nggak percaya. Kenapa sih hanya dengan 1 produk bisa membunuh seluruh bakteri? Nah kalau bahasa mereka menyembuhkan penyakit, bukan menyembuhkan penyakit, membunuh bakteri Pak. Silakan dites Pak, besok kalau ada keluarganya yang sakit, mau sakit apapun, terlebih penderita bening ya, penderita bening itu Olga Saputra aja sampai meninggal ya gara-gara itu udah berobat kemana-mana. Ini penderita bening aja hampir tidak ada yang gagal. Mungkin sudah ribuan orang ya, Bu Mira ya. Nah ini tim kami semua Pak, kalau sudah owner datang ini antusias diikut. Tadi kalau nggak diblokir banyak juga nih yang mau ikut gitu. Prospek itu bahasa mereka. Gitu ya. Saya kira cukup Pak ya sampai di situ ya. Jadi dengan sungguh-sungguh, ketika kita bersungguh-sungguh, kita akan mendapat apa yang kita inginkan. Itu aja poinnya. Saya kira itu. Ada lagi pertanyaan? Mumpung lagi semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Pemateri kalau tentang kewirausahaan. Saya juga semangat sebenarnya. Begini Pak, ada yang ingin saya tanyakan terkait kewirausahaan. Kebetulan kita juga masuk melakukan wirausaha kecil-kecilan berupa produk. Bedanya mungkin kalau Bapak produknya herbal, kita produknya makanan gitu Pak. Nah, perusahaan ini kan ceritanya begini. Produk kita itu hanya berlaku masih sebatas di sekitar kita saja gitu. Nah, tadi saya mendengar yang Bapak tadi tes market itu sudah pada saat tes market sudah sampai nasional misalnya, sampai keluar daerah dari Kota Bengkulu. Yang ingin kami tanya, bagaimana sih Pak caranya supaya tes market kita bisa sampai ke nasional? Artinya kita punya produk, kita ingin pasarkan dari sekitar kita saja gitu. Kiat-kiat apa saja supaya produk kita juga bisa
ke tempat lain, misalkan ke Pulau Jawa atau bagaimana. Mungkin ada trik dan bagaimana saran dari Bapak selaku yang sudah sukses bisa kami tiru, bila bisa diketuk tularkan, terutama juga kepada siswa kita. Demikian Pak, terima kasih. Dari yang Bapak berikan ke kita, produk kita juga bisa go nasional bahkan go internasional. Amin Bapak Ibu. Alhamdulillah. Mungkin itu Pak. Ini kalau ada, ini sengaja ya, sengaja agak kita batasi di pengalaman ini kan itu. Jadi gini Pak Bu, kita ada di rumah itu, kita selalu membangun, selalu berbagi pengalaman tentang hal apapun, terlebih di dalam dunia bisnis dan membangun bisnis. Jadi untuk rumah kita itu yang ber-ID Herbal Sang Ratu, terlebih dia agen, ID-nya agen, itu bebas kapan saja bisa transfer ilmu, bisa tukar pengalaman kepada kita tentang hal itu Pak ya. Jadi itu tadi kenapa kita buat persyaratan kemarin kepada Bapak, Pak saya nggak perlu dibayar sih kalau untuk itu, tetapi bagaimana saya ingin berbagi manfaat kepada semua orang, berbagi manfaat, namun dengan catatan harus yang ber-ID, yang bisa kita buka secara gamblang. Pak, pengen usaha Bapak go internasional, saya punya caranya. Untuk semua yang di sini pengen belajar bisnis tentang apapun, saya punya caranya. Karena saya memang ini sebuah perkembangan bisnis yang sangat luar biasa ya. Herbal Sang Ratu ini launching tanggal 26 Februari 2023. Jadi sampai saat ini baru 1 tahun 5 bulan. 1 tahun 5 bulan. Saya sudah mampu mengumpulkan dana ratusan miliar Pak. Ratusan miliar dalam waktu singkat. Produk kita sangat luar biasa Pak, berkembang. Memang itu di sekitar kita lain senyap. Karena memang ya biasa sih, orang sekitar kita agak kesulitan sih Pak. Ketika kita membangun sebuah bisnis, itu triknya aja Pak ya, itu mindsetnya aja yang saya kasih ke Bapak. Kalau Bapak mau lebih lanjut, Bapak harus ID-nya distributor nanti Pak. Baru saya kasih ilmu lengkap Pak. Ya, ID-nya distributor ya. Nah, itu saya kasih ilmu lengkap. Jadi saya kasih tips sedikit aja sih Pak. Kalau dalam menjual produk, itu mau di Indonesia bagaimanapun, ketika kita menjualnya di sekitar itu memang stagnan Pak. Karena di mana-mana ini orang sekitar itu selalu ada irinya, ada nggak sukanya itu Pak, itu sudah terjadi di mana-mana, terlebih ya orang sekitar dekat. Kita nggak bisa main di dekat Pak. Nah, bagaimana main di luar dulu, setelah di luar baru kita mendekat. Nah, seperti itu sih, itu trik simpelnya. Tapi trik strategi lebih lanjut bisa di ID distributor. Bisa. Terus satu lagi saya buka kepada Bapak, itu makanan tadi Pak ya kan. Itu kalau mau keluar harus ada paling enggak izin PIRT ya Pak. PIRT ya, PIRT. Itu paling kalau PIRT kan skalanya kecil ya, skalanya kabupaten Pak. Kita nggak bisa jual di luar kabupaten, ketika merek kita keluar di kabupaten luar itu PIRT-nya harus PIRT luar Pak. Jadi kalau saya sarankan go nasional Pak, Bepom. Saya bisa bantu kalau ngurus Bepom, saya udah pengalaman. Saya ngurus Bepom. Kita punya skincare. Kalau di awal dulu Pak memang keringat dingin 1 tahun itu aja. Kalau sekarang 2 bulan 3 bulan keluar Bepom. Kita udah pengalaman. Kita udah tahu celah-celahnya. Jadi beruntung kami kemarin ngurus Bepom itu nggak main suap-suap, sehingga tahu di mana ada celahnya, di mana ada ruang-ruang masuk. Kita udah memang sangat berpengalaman. Jadi 2-3 bulan paling lama 6 bulan Bepom sudah bisa kita keluarkan Pak. Kalau butuh apa skalanya nasional Pak. Sekarang gampang nasional. Pak, nggak sangat gampang, lebih gampang. Nanti ID distributor datang Pak. Nanti usaha Bapak bisa juga digandeng dengan Herbal Sang Ratu kan. Terus tips yang kedua Pak, tentang Bapak bicara tentang koneksi tadi. Koneksi memang harus Pak. Ketika kita mempunyai mempunyai produk, kita harus punya koneksi. Di dalam koneksi itu kita terbangun akselerasi Pak. Gitu. Ada akselerasi. Ketika kita banyak koneksi, gitu. Itu harus Pak. Harus banyak koneksi sih. Gitu. Tapi bagaimana caranya banyak koneksi? Ada juga di kita Pak. Kalau untuk koneksi idea game bisa ya? Untuk cerita koneksi ya? Tapi kita bisa bantu itu Pak. Tapi memang itulah ya. Kami memang, jangankan ini ya. Ini mah kita cerita dulu ya. Saya, kalau secara pribadi, kalau di umum ini agak gemetar juga. Tapi kalau bicara gini, saya bengkelnya manusia Pak. Jadi orang yang dulunya seperti apa berantakan hidupnya bisa saya ubah dalam waktu singkat. Bisa. Gitu. Contoh ya Bu, Ibu kita contohkan nggak apa-apa ya Bu? Boleh Bu. Ini Bu Mira, kita perkenalkan ini Bu Mira, tinggalnya di Ngasuh ini. Dulu saya golongkan deterjen jahanam. Karena di Ngasuh paling luar biasa sih ya negatifnya. Jadi ini salah satu ibu yang baca kurang pandai, pegang handphone tulalit bisanya kan gitu. Artinya memang ini maaf lagi ya Bu ya, apa ya Bu ya? Ini ibu memang pribadi yang kacau Pak. Tapi saya bisa mengubahnya. Tapi kalau secara umum itu tadi Pak, saya nggak punya pengalaman berbicara sih.
Ini pengalaman pertama. Jadi kalau kita ngomong biasa-biasa sambil ngopi atau sambil di bagaimana itu saya bisa keluar semua ilmunya saya keluarkan. Kalau ilmu marketing, saya bisa berteman Pak. Ya. Jadi itu tadi yang saya katakan. Ketika kita mau mengintrospeksi diri, yang kebanyakan dari kita ini introspeksi orang, Bu. Di situ memang melemahkan kita. Yang kita introspeksi itu orang lain aja, si anu tuh, bodong ini ya gitu. Si anu begini begitu, si anu begini itu memang melemahkan. Jadi ketika saya ingin membuang rasa sombong, introspeksi diri, itu tadi yang saya katakan saya bisa cerdas tanpa belajar. Masuk aja pengetahuan Bu. Gitu. Terlebih memang yang paling fatal sekali lagi untuk siswa dan untuk semuanya yang paling fatal. Ketika dalam kita mengakses ilmu, itu ilmu cuma dihafal. Itu paling salah, habis energi kita dalam waktu bertahun-tahun. Jadi Indonesia ini yang membuat kita lambat sih. Indonesia ini enggak menjadi negara maju, salah satunya di dunia pendidikan ini. Maaf ya, kita akan koreksi supaya minta mana tahu jadi bahan ke depan Pak ya. Di dunia pendidikan kita Indonesia ini kebanyakan menghafal Pak, terlalu banyak. Saya bersyukur juga ada SMK ya, SMA lebih cenderung ke praktek Pak ya itu. Tetapi bukan cukup sampai di praktek sih. Anak-anak harus mau melakukannya di rumah, menganalisa dan mengevaluasi. Bagaimana yang kita praktekkan tadi menjadi ahli bagi anak-anak itu sih. Jadi karena kebanyakan menghafal, sehingga energi otak kita ini nggak sanggup, nggak perlu menghafal hidup ini. Apa-apa, apalagi sekarang sosial media, apa tinggal buka. Tapi bagaimana yang penting kita mau action analisa itu sih ya pesan. Kebanyakan menghafal sampai ya sampai kalau kita bicara sampai ke Al-Quran enak sih, tapi itu next kalau ada kesempatan berikutnya. Jadi saya hanya kasih pesan sedikit. Al-Quran itu ya ini 100% Islam ya. Al-Quran itu kan buku panduan manusia ya Bu ya, yang disebut kitab sucinya kita ya, sebagai orang Islam itu buku panduan. Jadi ketika buku panduan itu kalau cuma kita baca saja itu gak ada maknanya Pak, kalau cuma dibaca. Nah ini yang membuat Indonesia ini lemah. Nah seperti kita membangun sebuah bisnis tadi loh, kalau cuma dihafal saja, diingat, oh aku nanti mau bikin sapu lidi gitu apa gitu, kalau cuma itu aja gak ada artinya kalau gak action. Jadi hendaknya buku panduan kita, kitab suci Al-Quran tadi itu dibaca, apa satu ayat gitu. Nah itu harus kita lakukan Pak, harus kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Nah setelah kita terapkan ya itu tadi juga kita analisa, kita evaluasi ayat tadi berfungsi bagi diri kita gitu. Jadi kalau cuma dihafal gak ada gunanya Bu ya Bu ya. Ini paham nggak kira-kira sampai di sini? Paham ya ibu-ibu? Agak gini ya, ini yang terpenting untuk ibu-ibu dulu ya, agar bisa menerapkan ya. Tapi jangan ditelan mentah-mentah, dianalisa juga, perlu dievaluasi ya Pak gitu. Jadi contoh, saya kasih contoh. Ini yang salah dari kita. Saya kan nggak pandai masak ini kan Bu. Saya pandai masak. Tentu saya mau masak itu, saya ambil buku panduan masak ya Bu. Contoh saya masak kangkung lah misalnya, kan saya baca buku panduan. Kan nggak sekedar saya baca, saya lihat aja, saya harus lakukan ini supaya kangkung tadi matang dan bagaimana enak rasanya. Jadi kalau cuma saya baca, ini kangkung nggak terjadi. Contoh, disuruh iris bawang misalnya, di buku panduan itu iris bawang 3 siung. Kalau saya baca iris bawang 3 siung, iris bawang 3 siung, iris bawang 3 siung, kira-kira kangkungnya matang nggak? Enggak. Nah itu sih kelemahan kita. Jadi kita cuma puas sampai dibaca qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Itu sampai kita baca 50 kali. Itu aja kita baca ya gak ada artinya Bu kalau kita nggak terapkan. Paham kira-kira ya Bu ya? Qul a'udzu birabbin nas itu ya harus kita terapkan. Qul huwallahu ahad itu harus kita terapkan di dalam diri kita ini. Kalau nggak diterapkan cuma dihafal dalam pikirannya nggak ada artinya. Sama seperti buku panduan masak tadi. Iris bawang 3 siung, iris bawang sampai gini-gini awak ngapalnya harus 100 kali gitu ya kan, pakai gini 100 kali iris bawang 3 siung, iris bawang 3 siung, yang ada kangkungnya layu nggak masak-masak. Nah itu ya, sekali lagi itu ya, itu penting agar melatih diri nih, para siswa itu penting agar diri terbiasa terlatih. Apa-apa itu cuma jangan sampai di pikiran saja, harus kita terapkan ini, harus kita terapkan. Setelah kita terapkan kita analisa. Nah setelah analisa kita evaluasi Pak, kita jadi ahli. Itu sih poin penting dari saya. Karena saya sudah melakukan itu dan saya sudah melakukan semua apa yang saya katakan ini hari ini. Gitu. Saya kira cukup ya Pak. Sampai ada lagi Bu? Nah, boleh. Nah Bapak. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Langsung saja Bapak pemateri. Ini menyambung pertanyaan dari Bapak Giri tadi. Kalau beliau ini kan pelaku usaha Pak. Nah ini, tentu di sini kami wakil dari sekolah. Ini kan sekolah SMK juga punya produk. Nah, kalau tadi dikatakan pelaku usaha seperti Pak Bri, Jamur Pak ya produknya ya.
Ya, dari produk, jadi beberapa produk-produk kami yang produk sekolah, ya kan? Atau ini juga harus member supaya nanti kiat-kiat ataupun clue-clue bagaimana kita bisa mencapai pasar internasional itu, ya kan? Nah tentu karena kita juga SMK kita kan juga dituntut Pak bahwasanya ya kita punya produk bukan sekedar untuk dikonsumsi di kalangan kita saja.